kegiatan hari ini adalah sesi kedua, di mana sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan sesi pertama selama 1 minggu, dan ini kita lanjutkan ke dalam sesi yang kedua. Nah, hari ini adalah hari pertama di sesi yang kedua. Bersama kita telah hadir Mas, saya panggil Mas aja ya, atau Bro Adimas Wardana. Nah, Bro Adimas ini adalah CPO mulai di sini, yang hari ini akan bergabung bersama kita berbagi tips dan trik knowledge tentang entrepreneur mindset gitu ya. Ini penting sekali bagi kawan-kawan di Kalimantan khususnya dan kawan-kawan dimanapun berada. Penting bagi seorang entrepreneur untuk bisa memiliki sebuah mindset gitu ya, sebuah pola pikir yang bisnis gitu. Nah, oke, dalam webinar ini kita akan bagi waktu ya. Kita akan kasih kesempatan untuk pemateri menyampaikan materi selama 35 menit. Nanti pengantar ada sekitar 10 menit, lalu sisanya 10 menit nanti kita isi dengan session tanya jawab. Nah, untuk mempersingkat ya, kita langsung saja kita hadirkan Mas Adimas untuk menyampaikan materinya terkait dengan entrepreneur mindset tadi. Silakan, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua kepada rekan-rekan serta anggota dari Sarab Borneo, terus peserta yang lain. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adimas Wardana, selaku mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi saya masih mahasiswa dan ya saya sebagai Chief Performance Officer dari Mulai di Sini. Sebelum saya membahas tentang entrepreneur mindset yang saya bawakan sebentar lagi, ada alangkah baiknya saya akan sedikit menjelaskan, memperkenalkan bisnis yang merupakan salah satu dari anggota Sarab Borneo, yaitu Mulai di Sini. Jadi Mulai di Sini itu merupakan sebuah edutech platform, sebuah education technology untuk teman-teman semua yang ingin start berbisnis, khususnya kepada mahasiswa. Jadi singkat ceritanya itu kita merupakan sekolah bisnis bagi teman-teman mahasiswa yang ingin memulai bisnisnya, yang terkadang bingung bagaimana cara start bisnis. Ada yang mereka nekat dalam berbisnis, tapi dalam setahun 2 tahun pertama mereka langsung gulung tikar atau merugi atau tutup, bahkan berganti ide bisnis yang lain. Nah, kita dari Mulai di Sini ingin bahwasanya hal tersebut tidak terjadi untuk mahasiswa khususnya. Tujuan kenapa kita berdiri adalah kita pengen terlibat dalam pengembangan jumlah entrepreneur Indonesia. Bagaimana kita tahu bahwasannya jumlah entrepreneur Indonesia ini berkisar di angka 2-3%. Sedangkan indikator negara maju, Indonesia harus memiliki 13-14% pengusaha. Dan itu kita masih ada PR yang sangat jauh gitu loh. Nah, tugas atau misi dari Mulai di Sini itu sendiri adalah terlibat dalam pengembangan entrepreneur itu di Indonesia. Jadi ini ada tampilannya. Instagram kita bakal ada program-program di sana juga. Nah, ini untuk kota-kota yang sudah ada. Jadi speaker di Jakarta, Banjarmasin, Tangerang, dan kota-kota lainnya. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatan. Sorry, Mas Adimas, Iya. slide-nya kayaknya belum bergerak deh. Ini masih yang di screen browser. Yang PPT-nya masih belum ini. Oh, belum itu ya? Dipindah ke PPT aja. Saya tadi udah di PPT ini. Kok belum pindah ya? Masih yang ini ya? Masih yang itu. Tapi tadi saya udah pindahin ke yang ke PPT. Sebentar, coba saya ganti. Di tab sebelahnya tuh, Mas. Oke. Ya, udah? Aman? Halo? Nah, mantap tuh. Aman. Oke. Jadi ini ada beberapa tampilan Instagram kita. Dan ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang sudah kita laksanakan di berbagai kota. Nah, salah satu program kita ada mulai kelas. Ini
adalah kelas online, lebih tepatnya ada di grup WhatsApp, live chat, sama webinar seperti ini juga. Materi juga kita sesuaikan dengan bagaimana keinginan dari konsumen, dari para, kita sebutnya Sobat Mudi, Sobat Mulai di sini. Kemudian ada Mulai Les ini adalah program offline-nya, yang rencana sudah diadakan 2 kali di Banjarmasin, yang bakal diadakan sampai pertemuan dari kelasnya terbatas maksimal 15 orang bersama 1 mentor. Itu fokus berbicara tentang bisnisnya seperti apa, tentang konten marketing, bagaimana tentang developing, segala macam. Nah, kemudian ini yang ada di web kita adalah Digital Library, bagaimana kita ada berikan modul tentang copywriting, seragam marketing, brand character, content analysis, dan segala macam. Mohon maaf Mas Adimas, ini slide kayaknya belum jalan. Oh, belum jalan lagi? Ya. Ini sampai mana? Ini baru halaman pertama. Belum jalan lagi ya? Coba di preview dulu coba. Bentar ya. Kursornya harus dipindah ke manual tuh di anunya, bagian halamannya, di bagian halaman kedua atau ketiga, dia langsung ikut pindah tampil. Ini? Bentar. Belum. Slide. Oh, bisa. Pindah? Belum, masih halaman pertama. Di saya malah masih tulisan halaman pertama. Ya. Nah, ini. Baru pindah. Ya, ini baru pindah. Ya. Ya. Ini mulai kelas tadi yang kelas online, kemudian ini mulai les ada kelas offline, kemudian ada di library. Dan kita juga ada community-nya, jadi untuk para alumni kita sediakan sebuah komunitas untuk mereka yang ingin bertukar informasi seperti yang dilakukan oleh Sara Borneo. Nah, kemudian ada ini, ada linknya untuk komunitas bisnis Mudi. Dan ini produk-produk yang sudah kita telurkan oleh alumni-alumni kita. Jadi ada dari wedding, ada sepatu, keripik, dan segala macam. Dan ya, kita bisa berkolaborasi entah event offline atau online. Kita sangat terbuka untuk ajang kolaborasi. Nah, kita berbicara tentang mindset ya. Mindset itu sebenarnya secara sederhana merupakan sebuah pola pikir bagaimana cara kita berpikir untuk menilai sebuah hal, sebuah kejadian, dan fenomena melalui pikiran kita semua. Sederhana itu yang disebut mindset. Sama halnya seperti pisang ini gitu. Ini bagi kita, untuk orang awam, kita pasti berpikir, ini cuma pisang yang terlalu matang dan ditempel plester gitu. Itu bagi kita sebagai orang awam. Tapi sebagai orang yang seniman, ini mungkin sangat berseni gitu loh. Sama halnya kita ketika kita bermain ke museum, pasti teman-teman pernah entah bermain ke museum atau ke tempat suatu karya seni, kita melihat bagaimana suatu lukisan yang menurut kita biasa aja, kita nggak tahu maknanya apa, tapi bagi orang yang suka seni, sebagai seniman, ini sangat bernilai sebuah mahakarya, harganya luar biasa. Itulah sederhananya bagaimana mindset, bagaimana cara kita memandang, bagaimana kita menilai sebuah kejadian, fenomena yang sedang terjadi. Nah, ini tadi kita bahas. Itu pisang biasa, nggak mungkin harganya miliaran gitu kan, sebagai kita masyarakat awam. Tapi dari sudut pandang seniman, itu sebuah mahakarya. Dari sini terjelas bahwasannya ada perbedaan mindset dari orang awam dan seniman. Begitu juga kita sebagai seorang pengusaha, yang jelas harus memiliki perbedaan yang signifikan antara masyarakat awam dan kita sebagai bisnis. Menurut saya pribadi, entrepreneur itu bukan sebuah titel, bukan sebuah jabatan, tapi entrepreneur merupakan sebuah pola pikir. Bagaimana kita berpikir sebagai entrepreneur, bukan titel kita seorang entrepreneur. Jadi bagaimana mindset kita, cara berpikir kita, itu dulu yang paling penting. Nah, kemudian your mindset can either be your opponent or your motivator. That's your choice. Gitu. Mindset kita itu bisa menjadi lawan kita atau bisa menjadi motivator kita. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Jelas bagaimana jika kita memiliki pola pikir atau mindset yang baik, segala penilaian kita terhadap sesuatu pasti akan, wah ini bagus nih, ini kayaknya kesempatan kita nih. Gitu. Nah itu motivator kita. Tapi kalau misalnya opponent sebagai lawan kita melihat, wah kayaknya
hal ini bakal menjadi penghambat kita nih untuk berkembang, atau misalnya kayak corona gini deh. Wah, kejadian kayak gini kita lesu nih, income kita sedikit, terus bagaimana konsumen kita berkurang, segala macam, proyek kepotong. Sedangkan kalau kita motivator, kita pikir, waduh, ini kira-kira program apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan di situasi pandemi seperti ini gitu. Itu ada perbedaan di sana gitu. Dan jika kita berpikir bahwasannya bisnis, kita sebagai bisnis itu hanya berpikir tentang kerja itu menurut saya adalah sesuatu yang kurang tepat ya. Karena secara sederhana ada dua hal dasar menjadi seorang pengusaha sukses khususnya. Satu adalah tadi yang saya bahas masalah mindset, bagaimana pola pikir. Kemudian yang kedua adalah metode, cara teknis dalam menggarapnya. Apalagi yang baru mau buka bisnis nih, kita kan harus ubah mindset kita dari mindset yang biasa saja, seperti saya jelaskan sebelumnya, menjadi mindset entrepreneur, mindset pengusaha gitu. Dan dari mindset ini sebenarnya ada dua, saya kerucutkan menjadi dua. Satu ada yang namanya growth mindset sama fixed mindset. Apa sih bedanya gitu kan? Apa sih Mas Adimas perbedaan antara fixed mindset sama growth mindset? Pengusaha harus punya yang mana sih antara fixed mindset sama growth mindset? Nah, sederhananya growth mindset itu adalah pola pikir yang ingin terus berkembang gitu. Pola pikir yang gimana caranya tidak puas dengan apa yang dimiliki oleh keadaan saat ini. Itu growth mindset, bagaimana dia terus berkembang, berinovasi. Kayak saya melihat bagaimana rekan-rekan yang ada di Sara Borneo, salah satunya Bang Adam, dia adalah beliau membangun warko.id gitu. Itu menurut saya adalah sebuah bentuk perkembangan, inovasi, bagaimana perkembangan zaman. Beliau melihat bagaimana kondisinya koperasi sekarang sulit untuk bersaing gitu. Oh yaudah, beliau bikin warko gitu loh, sebuah bagaimana bisa men-startup-kan koperasi itu sendiri. Itu salah satu contoh sederhana dari growth mindset, bagaimana pola pikir yang berkembang. Itu adalah hal yang paling penting menurut saya sebagai pengusaha, entrepreneur adalah bagaimana growth mindset, berkembang terus pola pikir. Nah, sebaliknya, fixed mindset adalah pola pikir yang percaya sebuah usaha dan bakat ada batasnya. Jadi kayak kondisinya kayak Mas Adam, saya ambil lagi contohnya, Mas Adam melihat, koperasi nggak bisa maju nih. Oh ya udahlah, emang udah takdirnya kayak gitu loh. Nggak bisa maju lagi, udah nggak bisa, kalah dengan retail-retail yang udah gede. Sebenarnya Betamar, terus segala macam. Nah, kalau misalnya kita memiliki fixed mindset seperti itu, ya kita tidak akan bisa mendirikan startup-startup yang ada seperti ini gitu loh. Kalau misalnya kita juga terpaku dengan pola pikir yang kuno ya, kita tidak mungkin bisa berdiri, tidak bisa bertatap muka seperti ini, tidak ada Sara Borneo gitu loh, dengan pemikiran yang kaku atau monoton seperti itu. Nah, sekarang apa sih, atau pengusaha harus punya mindset yang mana sih? Jelas growth mindset gitu loh. Jika kalian masih merasa memiliki fixed mindset, buang jauh-jauh deh gitu. Kalau misalnya kita masih punya fixed mindset, udah buang jauh-jauh, mulai merubah secara perlahan pola pikir kita menjadi growth mindset gitu. Karena emang itu yang dibutuhkan untuk saat ini, tentang growth mindset. Kenapa saya katakan growth mindset yang harus kita miliki? Karena bisnis itu dinamis gitu. Bisnis itu selalu berubah. Bisnis itu nggak statis, nggak diem. Contohnya kayak kita ambil lagi kasus pada saat ini, pandemi gitu. Sebelum pandemi ya mungkin bisnis kita masing-masing berjalan lancar. Gitu. Program seterusnya dengan rapi, tapi ternyata ketika terjadi pandemi, kita bingung gitu. Program kita harus kita laksanakan itu seperti apa? Karena masyarakat harus work from home, kemudian event-event yang harus dilaksanakan ternyata harus di-cancel, di-postpone. Karena bisnis itu sangat amat dinamis gitu. Sedangkan ketika kita growth mindset, kita selalu melihat, aduh kira-kira peluang apa nih yang harus bisa kita dapat pada kondisi seperti ini gitu loh. Masalah ini adalah sebuah tantangan gitu. Nah ini perbedaannya nih. Ketika growth mindset, melihat masalah pandemi ini sebuah tantangan, gimana caranya bisnis kita bisa survive, bisa bertahan dalam situasi pandemi seperti ini gitu loh. Dan kita harus siap menerima kritik konsumen. Terkadang
ada pembisnis yang wah dia merasa nyaman dengan kondisinya dan ketika ada mengkritik dia sakit hati gitu. Itu yang tidak boleh kita miliki pada saat ini gitu. Terus belajar untuk kemajuan brandnya. Kenapa harus saya tekankan terus belajar untuk kemajuan brandnya? Mulai di sini kalau misalnya merasa puas dengan nama mulai di sini, kayaknya udah runtuh dari tahun lalu ya. Mungkin hanya bertahan setengah tahun karena kita selalu belajar bagaimana kita melihat kondisi bisnis Indonesia khususnya, dunia secara umumnya. Terus kalau kita pikir, income kita turun nih, revenue kita turun nih, kok nggak laku ya gitu kan. Berarti ada yang salah dong dari sistem bisnis kita, berarti ada yang salah dong dari produk kita gitu loh. Nah itu kita bisa lakukan evaluasi itu. Evaluasi kira-kira langkah apa yang harus kita susun untuk ke depannya. Dan ketika misalnya target sebulan dapat 5 deal gitu loh. Harusnya saya bisa lebih dari ini nih. Gimana caranya saya bisa lebih dari ini di bulan depan dengan quality yang tetap terjamin. Belajar lagi. Harus berkembang terus. Dan nggak ada dalam pola pikir pengusaha, nggak ada pola pikir nggak bisa gitu. Kita hanya belum bisa. Karena kita belum pernah mencoba. Ketika sudah kita coba, kita belajar, kita pasti bisa gitu. Nah, sedangkan untuk yang fixed mindset, untuk kondisi pandemi sebelumnya adalah, yaudahlah pasrah gitu. Ini halangan kita nih, kita nggak mungkin bisa survive, bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Dan dia nggak mau dikritik gitu. Kayak ada bisnis food and beverage, makanan. Pak, dagingnya agak alot nih, contoh dagingnya agak alot nih, dibilang ke manajernya. Terus manajernya lapor ke pemiliknya, ke foundernya. Beliau marah-marah kan. Saya nggak bisa nih, ini pencemaran nama baik, ini. Nah, itu tidak boleh dimiliki oleh pengusaha, karena kita harus ada bagaimana menjalin ikatan secara batin dengan konsumen. Kenapa saya bilang harus menjalin ikatan? Karena mereka adalah yang kita layani gitu loh. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan servis dari kita. Jelas kita harus merasa puas dengan apa yang mereka rasakan gitu. Nah, sama terkadang orang-orang fixed mindset adalah berkata, bisnis di Instagram udah cukup deh gitu. Kita nggak usah bikin website, kita nggak usah bikin Twitter segala macam. Sedangkan kalau growth mindset, kita bikin website, bikin Instagram. Terus gimana caranya kita bisa bikin konten yang menarik nih untuk bisnis kita, program kita terus jalan, nggak stagnan di sana gitu. Terus dari fixed mindset itu merasa puas dan merasa bisnisnya perfect. Gojek kalau misalnya ngerasa puas dengan bisnisnya perfect, dia hanya bertahan di Gojek. Sedangkan Gojek sekarang, Pak Nadiem sudah berkembang ke GoMed, GoService, GoMassage, GoLive, GoShop, GoMart. Nah itu kalau misalnya Pak Nadiem tuh merasa bisnisnya udah sempurna, nggak mungkin beliau terus berinovasi gitu tentang bisnis beliau yang bernama Gojek yang sudah super besar di Indonesia. Tapi kalau misalnya program atau produk kita nggak laku, kita langsung mikir, udahlah kita ganti produk deh. Misalnya jualan keripik gitu kan. Kok keripikku sebulan ini nggak laku ya gitu kan. Ganti produk deh gitu. Nah, nggak bisa secepat itu kita untuk ganti produk gitu loh. Evaluasi dulu kira-kira apa yang salah dari produk ini, apakah tidak sesuai dengan selera masyarakat, tidak selera dengan konsumen. Nah ini gitu. Mungkin ini batas kemampuan saya dalam penjualan. Bulan ini cuma menghasilkan penjualan sebesar 1 juta misalnya. Ya mungkin ini cuma batas saya deh. Saya nggak mungkin bisa lebih deh. Dan saya tidak bisa nih. Saya nggak bisa bertahan di kondisi seperti ini nih. Gitu. Ada jelas perbedaan antara growth mindset sama fixed mindset. Bagaimana fixed mindset ini merasa ya udah gitu. Mereka pasrah dengan kondisi, mereka pasrah dengan keadaan. Sedang growth mindset yang ingin tidak cepat puas, pengen belajar gitu. Nah untuk sampai saat ini paham ya perbedaan secara sederhana dari growth mindset sama fixed mindset. Nah mulai sekarang kita harus ngubah nih pola pikir kita. Kalau masih fixed mindset, gimana caranya kita bisa ke growth mindset, bisa terus belajar. Soalnya percaya deh, gak mungkin pengusaha-pengusaha besar seperti Jack Ma, Bill Gates, almarhum Steve Jobs, terus Nadiem Makarim Indonesia, Ahmad Zaki, Bukalapak, gak mungkin mereka masih berpikir seperti fixed mindset gitu loh. Mereka bukan orang-orang yang tipe nyaman gitu loh. Dan kalau misalnya, saya ambil contoh Jack Ma deh.
Jika Jack Ma sudah menyerah saat dia bekerja KFC, nggak mungkin ada namanya Alibaba. Jadi waktu itu kalau nggak salah ceritanya ada 15 orang pelamar ke KFC. 14 orang keterima. Cuman Jack Ma yang nggak keterima. Saya nggak tahu itu sebenarnya valid atau enggak, tapi itu banyak sekali info yang saya dapat tentang Jack Ma yang ditolak oleh KFC. Untuk masuk polisi juga, Jack Ma gagal masuk universitas favorit. Dan banyak kegagalan Jack Ma. Thomas Alva Edison, bagaimana dia gagal juga. Tapi beliau tidak berhenti untuk terus mencoba gitu loh. Kita belum tentu bisa seperti mereka sih. Karena beda didikan juga, beda lingkungan juga. Tapi saya yakin setidaknya dari mindset, kita bisa sama seperti mereka. Mungkin etos kerja, mungkin kita belum bisa menyamai mereka. Tapi dari segi mindset, kita bisa mengikuti mereka. Pasti deh. Nah, itu perbedaan secara mendasar. Kemudian, nah ini menarik nih. Nggak harus bisa semuanya, cukup paham semuanya. Loh kok gitu? Lah kan kita pengusaha itu, kita bosnya gitu. Masa nggak harus bisa semuanya gitu kan? Justru itu kalau kita pengusaha, ilmu dasarnya itu adalah ilmu manajemen gitu loh. Dan apa sih ilmu manajemen itu gitu? Ilmu manajemen itu bagaimana cara kita mengatur orang untuk bisa bergerak dari satu tujuan dengan tujuan kita dulu. Jadi gimana caranya orang-orang ini nih, ada tim 5 orang. Kita sebagai bosnya gitu, sebagai pimpinan, gimana caranya kita bisa mengatur 5 orang ini biar tujuannya sama dengan kita gitu loh. Nah, itu sederhananya. Kalau paham nggak? Kalau misalnya belum, seperti ini simpelnya deh gitu loh. Pengusaha yang berhasil bukanlah ia yang bisa segalanya, tapi yang paham semuanya. Contoh lagi Jack Ma nih. Jack Ma idola saya banget ya. Ia merupakan seorang pengusaha di bidang teknologi. Tapi apakah dia bisa mengurus semua sistem teknologi? Saya pikir enggak. Beliau nggak bisa untuk mengurus bagaimana sistem dari teknologi yang beliau bikin itu sendiri. Gitu. Namun, ini ada cerita. Namun dalam sebuah interview ia mengatakan, justru ia tidak terlalu bisa menguasai teknologi, tapi ia paham bagaimana memaksimalkan teknologi tersebut. Ada perbedaannya. Beliau tidak bisa menggunakan teknologi, tapi beliau paham bagaimana cara memaksimalkan teknologinya. Jadi ia cari orang-orang yang bisa teknologi, yang bisa diajak kerjasama, dan bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Boom. Akhirnya Alibaba. Alibaba tidak mungkin ciptaan Jack Ma yang bisa mengurus bagaimana teknologi semua. Enggak. Tapi beliau paham bagaimana cara memaksimalkannya. Terus kalau misalnya ada selentingan yang bilang, loh kalau kita nggak bisa semuanya, kita gampang ditipu dong. Lah enggak dong, karena kita paham. Kita mungkin nggak bisa ngerjainnya, tapi kita paham cara kerjanya. Di situ poin pentingnya. Dan itu sebagai kita yang kebanyakan sudah merupakan pemilik bisnis, bagaimana cara kita memanage sumber daya kita, tim kita nggak harus bisa semuanya. Cukup kita paham bagaimana arah kita ini berkembang, paham bagaimana kondisinya sekarang seperti apa. Jadi kita bisa memanage tim kita itu secara langsung gitu loh. Langkah apa yang harus kita ambil. Apalagi sekarang kondisinya kan teknologi sudah semakin berkembang lah. Banyak aplikasi-aplikasi yang fitur sangat membantu bisnis kita. Dan kemarin kalau nggak salah Bang Niko ada membawakan materi tentang pemaksimalan Trello dan fitur Trello. Kebetulan di sini sudah menggunakan itu dari 2018. Kita menggunakan Trello. Itu salah satu bagaimana aplikasi bisnis yang bisa menunjang juga. Kita harus bisa memaksimalkan poin-poin tersebut. Gitu. Untuk edit video kita sudah ada Adobe Premiere, Sony Vegas, dan segala macam. Banyak sudah tersedia resource yang sangat amat banyak kondisi saat ini. Bagaimana kita paham bagaimana cara kerjanya. Dan karena saya sebelum dihukum, maksud saya sebelum saya berkuliah di hukum, saya sempat berkuliah di akuntansi juga dan banyak rekanan di manajemen juga. Jadi saya dapat menarik satu kesimpulan gitu, bahwasanya pengusaha dan ilmu manajemen itu sangat mesra, sangat lekat hubungannya gitu. Jika kita sarjana manajemen, kita tuh cuma merasakan kulitnya doang gitu. Kita nggak sampai ke kacangnya. Kita cuma ngerasa, oh ya kita kuliah 4 tahun nih, wah kita bangga dengan apapun achievement kita, tapi ternyata
kita sadar bahwa saya itu cuman kulitnya doang, kita belum sampai ke daging kacangnya gitu. Karena memang manajemen itu bukan hal yang bisa diajarkan cukup di bangku perkuliahan gitu. Kita harus terus belajar bagaimana terjun secara langsung. Karena salah satu poin pentingnya, salah satu kunci menjadi pengusaha sukses adalah kita bisa memahaminya. Kita cukup paham bagaimana sistem manajemen tersebut. Terus kalau misalnya kita pengusaha, tapi ahli di satu bidang, itu gimana tuh? Kayak contoh misalnya, saya pengen usaha, tapi saya cuma ahlinya di bidang editing video. Itu malah bagus, itu malah jadi poin plus untuk kita semua, karena kita jadi tahu nih, kita pengen bikin produk apa aja dalam bikin jadi editor gitu. Contoh kayak dari seorang yang bermain aktif di bidang media kreatif, kita bisa berkecimpung di, kita bikin studio, kita bikin orang konten, tapi kita sebagai pemilik bisnis, kita bisa menggarap secara langsung, dan kita paham ini arahnya mau dibawa kemana. Dan itu nggak jadi masalah ketika kita mengusaha, bisa menguasai salah satu bidang khusus, itu malah bagus. Malah bagus banget gitu. Cuman at least setidaknya kita cukup paham semuanya gitu. Nggak harus bisa semuanya. Itu dulu. Kemudian ada learning dan adapting gitu. Nah, kenapa learning dan adapting saya masukin di sini? Kita contoh deh. Teman-teman semua tahu tentang Nokia kan? Nokia. Wah, Nokia. Siapa teman-teman di sini yang dulu nggak pakai Nokia deh? Saya aja dari kelas SD kalau nggak salah udah pakai Nokia tuh. SD saya udah pakai Nokia, papa saya pakai Nokia. Dan ternyata tiba-tiba Nokia ini hilang dari permukaan. Nongol sebuah HP baru, teknologi baru yang namanya BlackBerry, BB. Saya pindah juga ke BB pada saat itu. Kenapa? Pertanyaan adalah kenapa Nokia bisa kalah dari BlackBerry? Alasannya adalah sederhana sebenarnya. Kenapa Nokia bisa kalah? Alasannya karena Nokia lambat beradaptasi dengan perkembangan. Salah satunya itu. Dan kenapa bisa terlambat beradaptasi? Salah satu faktornya mungkin Nokia merasa nyaman dengan status dia sebagai perusahaan besar, sebuah ponsel besar pada zamannya, sebuah phone yang besar zamannya. Dan datanglah tiba-tiba BlackBerry. Nah, ada pertanyaan lagi. Tapi apakah BlackBerry dapat bertahan lama? Enggak juga. BlackBerry hanya bertahan 3-4 tahun pada saat itu. Dan digantikan oleh dua perusahaan gede, Android sama iOS. Samsung sama Apple. Dan beberapa perusahaan lain. Sama BlackBerry juga, sekarang juga tidak bisa bertahan dari perkembangan zaman yang harusnya BlackBerry bisa belajar dari kesalahan Nokia. Sebelumnya ternyata dia mengulangi kesalahan yang sama. Dan sekarang kenapa Samsung atau Android dan iOS bisa bertahan satu sama lain? Udah 10 tahun mereka bisa bertahan di industri ini. Karena mereka belajar, mereka learning, mereka beradaptasi bagaimana kebutuhan konsumen, mereka bisa beradaptasi atas perkembangan zaman. Itu secara sederhananya harus dimiliki oleh kita gitu. Ketika kita merasa cukup puas dengan kondisi kita, dan kita tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, jelas kita bakal kalah. Kita bakal menjadi Nokia. Kita bakal menjadi BlackBerry yang sudah hilang. Entah kemana. Nah, salah satu alasan kenapa Moody juga up to date terhadap informasi terbaru, ya kita belajar, kita memberikan informasi terbaru untuk pada teman-teman semua, bahwasanya kondisinya seperti ini loh. Bahwasanya kaum milenial, generasi Z, harus terus berkarya dan survive melewati zaman. Di sini ketika kita sudah learning dan adapting, kita bakal menemukan satu poin lagi yang namanya opportunities, sebuah kesempatan. Nah, ini contoh learn and adapt. Pengusaha adalah seorang pelajar gitu. Bagaimana seorang pengusaha terus belajar, bagaimana kondisi zamannya. Dan poin kedua, lihat ke bawah untuk bersyukur, lihat ke atas untuk belajar gitu. Terkadang kita merasa income kita kurang nih gitu. Kita masih kalah besar dengan perusahaan A, perusahaan Z, startup B. Dan kita hanya melihat ke atas gitu. Nggak salah sebenarnya melihat ke atas apabila tujuannya untuk belajar. Tapi untuk lihat ke atas tujuan untuk iri, ya untuk apa gitu loh. Dan
sesekali lah lihat kita ke bawah, bahwasanya masih banyak startup yang ingin grow up ke atas yang mungkin tidak sebesar kita, mungkin belum mencapai tahap kita, dan ternyata harus hilang juga gitu loh. Itu kita harus bersyukur, dan jelas kita harus bisa sharing satu sama lain. Dengan adanya program ini kita bisa sharing satu sama lain gitu loh. Bagaimana mulai di sini sebagai yang muda juga belajar kepada teman-teman yang sudah senior juga, ada Bang Rija, ada Mas Adam, Bang Nikun, dan lain-lain. Terima kasih atas kesempatan sudah diberikan sebuah platform untuk belajar juga dan memberikan ilmu juga, sharing materi. Kemudian ada namanya Smart Tech User gitu. Kenapa saya katakan ini penting, Smart Tech User adalah saya yakin deh, kalian pasti punya smartphone-nya masing-masing, punya smartphone masing-masing yang bisa dimaksimalkan untuk belajar gitu. Namun gunakanlah gadget kalian semaksimal mungkin. Mungkin untuk belajar segala macam. Jika kalian masih bermain sosial media nih, Instagram lah contohnya. Jangan yang di-follow cuma bola, akun film, dan info wow fakta. Coba sekali-sekali ditambahlah follow-nya, follow seminar bisnis, tentang akun digital, akun bisnis, akun startup juga. Itu bisa secara perlahan mengubah mindset kita untuk lebih terbuka, untuk lebih belajar lagi gitu loh. Bahkan sekarang sudah ada, saya juga pakai sebenarnya, salah satu aplikasi yang bisa memiliki pengaturan keuangan kita. Jadi kayak misalnya sebulan saya memiliki income 10 juta gitu kan. Nah, di aplikasi itu saya bisa ngatur tuh 10 juta tuh bakal saya arahkan kemana aja. Untuk bisnis, untuk makan, untuk saving, untuk tabungan, itu sudah ada. Sekarang bagaimana cara kita memaksimalkannya aja. Kita harus smart, harus pintar, harus cerdas. Kalau kata Sanegon itu kerja keras aja nggak cukup gitu. Kita harus kerja cerdas juga. Itu pentingnya sekarang. Terus tadi saya berbicara tentang setelah kita learning dan adapting akan timbul opportunities. Opportunities atau kata lainnya adalah kesempatan. Kenapa saya katakan opportunities itu penting gitu? Karena begini, mindset itu sederhana. Mindset itu bagaimana pola pikir, tapi kita harus punya sense of opportunity. Bagaimana kita melek peluang. Anda pengusaha harus melek peluang dong. Mindset ini belum tentu bisa, mindset sense of opportunity ini nggak bisa, susah untuk dipelajari gitu loh. Opsinya cuma 2. Emang bakat dari lahir udah, istilahnya udah keren banget lah bisa melihat, apa itu namanya, melihat peluang. Atau kita harus bisa membiasakan diri gitu loh. Sebagai pengusaha baru, kita memang harus membiasakannya gitu loh. Saya pribadi, awalnya sulit dari seorang mahasiswa harus melihat bagaimana peluang itu. Saya harus benar-benar mengasah diri saya sendiri. Contoh sederhananya gini deh. Misalnya ada pengusaha mulai merencanakan promo Ramadan. Padahal Ramadan belum dimulai, tapi sudah direncanakan. Benar atau salah? Ini Ramadan belum jalan nih. Nah, kalau menurut saya, itu benar sudah diadakan dari sebelum Ramadan itu. Karena ada proses di sana, ada proses pengerahan masa itu sendiri. Jadi kita bisa mempersiapkan packaging-nya. Nah, itu salah satu opportunities-nya. Oh, kira-kira paket Ramadan apa yang bisa kita lemparkan nih sebelum dari Ramadan nih. Bentar lagi Ramadan. Kira-kira dari Warko pengen bikin apa nih untuk di Ramadan? Dari Mudi pengen bikin apa nih? Terus dari segala macam untuk menyambut Ramadan kita pengen bikin apa? Atau kayak misalnya Bang Ojik tentang public speaking. Terus bagaimana nih kita cara menghadapi Ramadan nih? Kita bikin konten apa ya gitu kan? Bang Ojik ngambilin ini nih, pembicara-pembicara ini, terus ngadakan santunan gitu kan. Misalnya seperti itu. Terus kayak misalnya tahun baru itu biasanya orang sudah mulai promo New Year itu dari November. Mereka udah nyiapin packaging segala macam pakai tahun baru. Paket parcel include liburan misalnya, atau hotel 2 hari 3 malam dapat akses untuk malam tahun baruan di hotelnya, partinya. Itu salah satu opportunities yang harus kita asah perlahan. Kita biasakan dari awal bagaimana seorang pengusaha harus punya sense opportunity, melek peluang. Bisa kita dapat
income dari sana lebih banyak gitu. Dan kayak misalnya kayak di kondisi seperti ini, kira-kira peluang apa yang bisa kita adakan di sini ya? Oh yaudah deh, kita turunkan sedikit, kita lebih ke arah amal gitu kan. Salah satunya adalah yang dari Sarah Borneo Foundation ini, bikin donasi. Itu salah satu bentuk sense of opportunity juga di non-profit. Tapi kalau non-profit tadi sudah dijelaskan di awal gitu. Dan bagi saya, ide itu murah gitu loh. Ide murah, eksekusi mahal, dan konsistensi itu yang priceless. Tidak ada nilainya, sangat mahal lah gitu. Ide bagi saya, ada yang bilang, wah ide kan mahal gitu loh. Cuman ide tanpa sebuah eksekusi ya juga percuma. Dan eksekusi tanpa konsistensi nggak ada gunanya. Nah, itu maksud saya. Karena mau bagaimanapun seorang pengusaha harus memiliki mindset yang saya paparkan dari tadi, tentang bagaimana kita bisa terus belajar, learning dan adapting, konsistensi, hingga bisa tercipta sebuah peluang. Dan selain di pengusaha, kita juga bisa menerapkan mindset ini di kehidupan sehari-hari kita. Karena saya mengutip perkataan Jack Ma yang selalu saya terapkan sehari-hari, if you have a different mindset, you will have a different outcome. Jika kamu memiliki mindset yang berbeda, kamu juga akan memiliki different outcome, keluar yang berbeda gitu, memiliki respon yang berbeda. Itu sih yang selalu saya tekankan ke diri saya pribadi tentang mindset. Itu dulu dari mulai di sini sampai di sini udah paham mengenai mindset pengusaha secara sederhananya seperti itu. Saya selalu ringkas lagi sedikit. Jadi penting nggak sih pengusaha itu harus belajar? Ada yang mungkin nanya saya, penting nggak sih? Tentu penting. Bagaimana cara kita berkembang, gitu, bertahan, bagaimana kita bisa berinovasi. Terus penting nggak sih kita bisa beradaptasi dengan zaman? Penting. Dan itu harus. Kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi, kita bakal akan menjadi the next Nokia. Kita bakal jadi the next BlackBerry. Dan the next Yahoo dan segala macamnya. Gitu. Kita bakal kalah. Gitu. Terus, penting nggak sih kita bisa konsisten? Jelas penting gitu. Tanpa konsistensi, kita nggak bisa terus survive di kondisi seperti ini. Kalau misalnya tanpa konsistensi nih, Sarah Borneo SB Foundation yang sudah sebesar ini, tanpa konsistensi nggak bisa bertahan sampai detik ini juga. Itulah kenapa saya tekankan kita harus konsisten. Ada yang bahkan orang meremehkan konsisten. Yang penting sudah aku eksekusi lah bisnisnya, udah aku jalankan bisnisnya. Cuma ya tidak konsisten ya juga percuma gitu kan. Nah, karena kemarin udah topik yang cukup berat tentang saya lihat ada beberapa banyak topik materi dan saya coba sekarang cobalah saya hari ini bawa topik yang agak ringan lah. Dan kenapa saya memutuskan untuk bawa mindset pengusaha, dan terima kasih kepada teman-teman Sarah Borneo Foundation yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi materi di sesi kedua donasi ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bro Adimas ya, mengenai mindset, betapa penting sebuah mindset gitu ya. Bahkan lebih penting daripada tool. Ya, sekarang banyak sekali aplikasi, sebenarnya semua itu adalah alat ya, alat pendukung. Tapi di balik itu adalah bagaimana kita memiliki mindset gitu, mindset entrepreneur. Sama peribahasa siapa sebenarnya yang ada di balik sebuah pistol gitu ya. Ya. Pistolnya, artinya siapa yang ada di belakangnya. Menarik sekali. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya di sesi ini, silahkan langsung diketik saja di chat atau acungkan tangan, nanti saya akan buka mikrofonnya. Gitu ya. Tadi beberapa catatan yang saya catat di situ mengenai mindset, terus mengenai mulai di sini ya. Tadi juga ada disampaikan tentang mulai di sini, artinya sebuah platform e-learning gitu ya. E-learning apa bukan, Mas? E-learning. Oh ya, e-learning ya. Artinya bisa belajar dari jarak jauh gitu ya. Ya, betul. Itu sangat tepat berarti dalam kondisi yang sekarang di mana pemerintah sekarang menggalakkan
program di rumah saja gitu ya. Di rumah saja. Ya. Nah, sebenarnya ini platform ini sangat bagus lah, sangat tepat untuk bisa kita gunakan bagi kawan-kawan yang mau belajar bisnis, mungkin bisa mulai di sini. .com apa? Oh ya, mulai di sini. Di sini.com. Ya, tadi juga mulai di sini juga memiliki sebuah community. Mereka juga melatih orang-orang untuk menciptakan produk bisnis ya. Nah, sekarang mungkin sambil kita tunggu beberapa pertanyaan, mungkin saya dulu nih yang mau tanya nih, Mas. Mulai di sini apakah juga bisa dikatakan sebagai sebuah inkubator bisnis atau akselerator bisnis untuk startup gitu? Oh, untuk startup. Ya. Oke, terima kasih Bang Rija. Nah, sebenarnya untuk kata inkubator sama akselerator di non startup kita sudah berjalan, tapi untuk startup kita belum. Gitu ya. Kita belum mewadahi untuk teman-teman semua untuk bisa kita akseleratorkan. Cuman kita perlahan, insya Allah di semester kedua tahun ini kita sudah mulai running ke arah sana, sedang penyusunan karena kita pengen fokus dulu ke UMKM-nya, ke non-startup-nya, ke non-digitalnya dulu. Begitu. Walaupun sebelumnya sempat ada ke arah sana, cuman kita pikir adalah kita fokus dulu ke UMKM dulu, ke non-digital dulu. Begitu. Oke, berarti sekarang ini operasional lebih banyak di Banjarmasin berarti ya? Di Banjarmasin sama di Bandung, Jakarta. Bandung, Jakarta. Ya. Oke, tentu saja konsep dan model mulai di sini ini di Kalimantan mungkin termasuk baru. Dan sebenarnya sangat menarik gitu ya bagi Gen Z atau generasi milenialnya Kalimantan Selatan untuk bisa masuk untuk bagaimana membangun, belajar, menciptakan sebuah produk atau mengembangkan sektor UMKM. Gitu ya. Sederhananya kita pengen terlibat lah dalam pengembangan entrepreneur di Indonesia gitu loh. Karena apalagi anak muda di Banjarmasin ini menurut saya semangatnya gede banget. Di teman-teman saya di kampus, pengen bisnis ini dengan modal yang menurut saya gede banget. Ternyata dia tidak bisa secara konsisten eksekusinya gitu loh. Saya merasa, waduh sayang banget dengan modal yang segitu gedenya, sedang kalian eksekusi tanpa modal yang cukup, modal belajar yang cukup. Jatuhnya malah buang-buang gitu. Oh, jadi dari sisi knowledge, skill, orangnya yang justru kurang ya, tapi dari sisi finansial kapitalnya udah cukup. Finansial kapital harus saya akui di sini sudah banyak yang cukup lah ke arah sana gitu. Cuman terkadang mereka modal nekat. Oh gitu ya. Wah, luar biasa berarti kalau di Kalimantan artinya generasi milenial sudah punya kemampuan kapital yang bagus. Dan justru disinilah sebenarnya mulai di sini hadir gitu ya untuk memberikan knowledge, memberikan skill, keterampilan terkait dengan entrepreneurship gitu ya. Oke kawan-kawan, mungkin ada pertanyaan, silakan dituliskan, diketik di kolom chat atau mengacungkan jari, nanti kita akan buka mikrofonnya. Untuk yang ingin bertanya di materi kali ini yaitu entrepreneur mindset. Ada pertanyaan mungkin teman-teman semua? Kakak-kakak, abang-abang? Warko kayaknya ada pertanyaan nggak nih? Atau sebagai mentor saya nih, Bang Adam nih. Hah? Bang Adam sebagai mentor saya nih, mungkin saya bisa mendapat masukan lagi atau pertanyaan dari mentor saya nih, Bang Adam. Wah, luar biasa ya Warko, kayaknya pertumbuhan sudah mulai, growth-nya sudah mulai kelihatan nih kayaknya. Iya, jelas. Saya ini ada bagaimana perjalanan dari Warko. Ya, ini ada pertanyaan, Mas. Mau nanya nih, Bang. Gimana caranya menumbuh kembangkan mindset entrepreneur untuk siswa-siswa SMK? Kebetulan saya ngajar di SMK, mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini pertanyaannya dari Mbah Yudinor. Oke, terima kasih Mas atau Mbak Mas Yudinor ya? Ya. Terima kasih
Mas, atas pertanyaannya bagaimana cara membunuh atau mengembangkan pola pikir pengusaha untuk anak-anak SMK. Pertama, saya apresiasi banget di SMK ada tentang industri kreatif juga ternyata ya. Itu luar biasa. Kalau misalnya ditanya bagaimana cara kita mengembangkan pola pikir anak-anak, teman-teman, mahasiswa, itu sebenarnya menjadi tantangan juga untuk kita semua gitu loh. Karena jujur ketika saya disuruh untuk, ayo dong Mas Dimas, ubah nih mindset satu orang untuk memiliki mental pengusaha gitu loh. Saya bilang, aduh susah, karena tahapannya banyak gitu. Kita harus dari pendekatan, apalagi guru kan, itu pendekatannya kita harus intens, secara perlahan banget. Kita membiasakan diri, apalagi dari guru itu lebih mudah seperti ini. Bagaimana mengubah sistem pembelajarannya untuk mengimpuls, untuk memicu dari siswa-siswinya gitu. Menurut saya itu ada cara yang tepat gitu. Dari sistemnya, sistem pengajaran, dari yang sudah saya sampaikan tadi, poinnya berarti dapat nih tentang growth mindset, bagaimana berkembang. Nah, sekarang bagaimana cara menciptakan sistem edukasi kepada siswa-siswinya. Itu sih secara sederhana yang bisa saya berikan. Dari sistem pengajarannya sih. Coba entah itu dari bagaimana pembuatan, kayak contoh bisa pakai problem solving, kasus. Kasus yang bisa diangkat adalah tentang Nokia tadi. Mereka minta tuliskan esai dari sudut pandang mereka sebagai pimpinan perusahaan atau pemilik usaha. Dari situ, dari Bapak sendiri bisa menilai bagaimana progres dari perkembangan mereka, bagaimana progres dari perubahan pola pikir mereka, bagaimana progres dari pengembangan mereka. Lalu itu sudah ternilai tuh, oh berarti dari analisis kasus dia udah bisa menguasai nih tentang inovasi. Oke, belajar dari inovasi tersebut, bagaimana peluangnya. Nah itu dari sistem pembelajaran itu nggak bisa sebentar, seminggu, 2 minggu sih. Itu bakal cukup lama. At least saya bisa bilang sekitar 3 bulan lah. Dengan konsistensi kita juga sebagai guru gitu loh. Jadi sih kalau dari saya, itu sih sederhananya menambahkan sistem pendidikannya sih. Begitu. Oh iya, itu jawaban tadi untuk Mas Bayu Dinor gitu ya. Artinya butuh proses gitu Mas ya. Butuh proses. Karena mindset itu ya sama bisa dikatakan dengan mentalitas gitu ya. Mentalitas, pola pikir. Iya. Oke, yang kedua nih Mas. Ini ada pertanyaan dari Mas Iqbal Al-Ghifari. Mau tanya untuk mulai di sini.com, saya lihat banyak buka kelas secara offline. Ya. Dengan adanya wabah COVID-19 yang membuat banyak orang disuruh stay at home, mulai di sini.com, adakah membuka kelas online atau strateginya seperti apa gitu? Oke. Jadi sebenarnya kita memang balik Banjarmasin khususnya ya, kita memang fokus di kelas offline, tapi untuk program dari bulan Maret sampai bulan April kita harus postpone, harus kita tunda, bahkan ada yang kita cancel karena kejadian ini. Dan strateginya kita memang dari awal ada kelas online, dan itu bahkan kita ada kelas online gratis. Kita ada kelas online gratis selama 2 minggu, 14 hari bisa bikin bisnis. Itu ada di Instagram. Terus untuk kelas-kelas khusus lainnya sudah kita publish juga di Instagram, di website kita sudah kita sediakan juga agendanya. Jadi memang COVID-19 ini benar-benar menguji kita sih sebagai startup. Apalagi dari Malaysia ini memang tergantung dari event. Bahkan salah satu event kita yang di Jakarta, kerjasama dengan Grebe, harus kita postpone juga sampai batas waktu ditentukan. Cuman bagi Mas untuk join ke kelas, kita ada kelas online-nya, melalui webinar juga. Bahkan ada berlanjut ke live chat-nya juga, ke chat-nya juga. Jadi aman lah untuk sekarang. Untuk informasi ada di Instagram semua. Ya, oke, menarik sekali tadi jawabannya. Artinya mulai di sini juga buka kelas gratis nih. Jadi untuk kawan-kawan yang pengen membangun bisnis atau belajar tentang skill-skill entrepreneur bisnis bisa ikut seharusnya. Artinya tadi sampaikan bahwa program ini akan berlangsung selama 14 hari ya. 14 hari. Ya, jadi 14 hari nanti full paket di situ diberikan dan akan punya kemampuan dan pengetahuan dalam hal membangun bisnis. Oh, sangat menarik sebenarnya. Bayu Dinor, oke Bang, terima kasih pencerahannya, mantap katanya. Ini Bang Adam
Bunda Warko kayaknya mau tanya nih. Mana Bang? Mau tanya, saya coba buka speakernya ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Oh. silakan, Bang. Mau nanyain rambutnya Mas Adimas nih. Udah tumbuh ya? Penggudang gantung ini. Iya. Gini Mas Adimas, dalam membangun bisnis tadi kan kita penting sekali tuh adanya mindset. Nah, mindset ini, misalnya anggap aja saya lagi bangun satu bisnis UMKM, misalnya pisang coklat gitu ya. Nah itu kan nanti ada timnya, ada yang jaga, ada yang goreng gitu kan. Nah itu kira-kira bagaimana tuh cara menularkan mindset kita itu agar karyawan itu bisa mengikuti sesuai visi dari mindset kita itu. Mungkin seperti itu Bang Dimas. Makasih Bang Adam. Jadi singkatnya bagaimana cara kita bisa menularkan mindset kita kepada tim. Singkatnya seperti itu. Iya. Saya sedikit sharing mengenai bagaimana cara saya menyikapi tim. Kalau saya sih begini, saya lebih bertindak sebagai leader ya, sebagai rekan juga kepada mereka. Saya tidak sebagai bos lah jatuhnya kepada mereka semua. Jadi kita dalam sebuah kerjaan, kita pasti open discussion satu sama lain. Jadi saya bisa memicu bagaimana mereka terus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan apa yang bakal dilaksanakan gitu loh. Dari situ bisa kita lihat dan mereka bisa menilai juga bagaimana cara berpikir kita dan kita juga bisa secara perlahan menanamkan pemikiran kita ke mereka. Pendekatan secara individu, secara tim itu jauh lebih mudah daripada kita harus mendikte bahwasanya kalian harus A gitu. Kalian harus B, kalian harus bisa menggoreng sekian. Nah, kalau saya di Moody, kita nih di bulan Maret kita bakal program nih dari hasil survei, hasilnya seperti ini, kira-kira kita bikin kelas apa dan materinya apa. Nah, di situ bakal ada terjadi brainstorming bersama teman-teman dan secara perlahan bahkan waktu di bulan Oktober tahun lalu ada staff saya bahkan tidak bisa brainstorming secara baik, berpola pikir secara baik, tapi secara perlahan dia bisa mengikuti flow-nya gitu. Bagaimana kita sebagai pemilik usaha, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai leader, kita harus bisa memberikan panutan. Karena mereka melihat kita, mereka bertanggung jawab ke kita gitu atas apa yang dilakukan. Ketika kita tidak bisa memberikan contoh pemikiran yang baik, ya pasti mereka pikir, bos gua aja udah nggak bener gitu kan, bos gua aja udah nggak bener, ya udah mending aku sekarang nggak bener gitu. Kalau dari saya sendiri kayak gitu sih Bang, kayak lebih pendekatan ke mereka aja, tidak mendikte secara langsung, kalian harus apa gitu. Karena mereka biasa terus belajar. Perlahan saya bimbing juga mereka, saya perlahan bakal terasa juga gitu. Balik lagi semua butuh waktu juga. Dan untuk menciptakan tim yang solid, tim yang bisa berarah ke tujuannya sama tuh, saya at least butuh waktu sekitar 4-5 bulan sih. Susah banget untuk menyatukan tim untuk pemikiran yang sama. Tugas kita sih sebagai pengusaha sih untuk bisa menguasai itu. Harus paham itu gitu. Itu sih Bang. Mungkin ada lagi? Oke. Mas Adam. Kayaknya ada lagi nih pertanyaan. Oke, katanya jawabannya mantap. Artinya itu tidak lepas juga tadi dari kepemimpinan, Mas ya. Bagaimana seorang leader itu bisa memberikan contoh atau panutan sehingga aturan-aturan atau kebijakan, rule di internal organisasi itu bisa menjadi ya artinya pimpinan itu bisa menjadi role model. Role model. Ya, untuk bisa dilihat bagi karyawan. Oke, kita masih ada waktu. Sebenarnya pas gitu ya. Mungkin kita tambah 5 menit lah. Boleh. Bagi kawan-kawan yang ingin ada sesuatu yang ditanyakan mengenai
Oke, Bang Ojik, ini ada pertanyaan. Sebentar. Bisa diaktifkan mungkin mikrofonnya, Bang Ojik. Oke, silakan Bang. Yes. Halo, Bang. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nice sharing. Thank you, Mas Adimas. Ya. Saya ingin tanya, kalau kami kan bergerak juga di inkubasi bisnis. Betul. Tapi kebanyakan kan kami bergerak di inkubasi bisnis itu di bisnis yang sifatnya fisik ya, bukan digital atau teknologi gitu ya. Ya. Nah, kalau di tempat kami itu entrepreneurship itu model bisnis itu sangat penting. Ya. Sangat penting dan sangat mendasar gitu loh untuk jalannya proses entrepreneurship atau bisnis itu bisa berjalan gitu. Nah, kalau boleh tahu pendapatnya Mas Adimas, kalau yang sifatnya mungkin dibantu juga sama Bang Riza nanti sama Bang Adam. Kalau bisnis startup itu yang sifatnya teknologi ya, yang sifatnya teknologi atau digital, peranan bisnis model itu mempengaruhi suksesnya bisnis itu seberapa besar gitu. Jadi pentingnya bisnis model itu seperti apa sih kalau di teman-teman di digital atau teknologi base ya bisnisnya gitu, yang bukan sifatnya bisnis fisik gitu ya. Mungkin gitu pertanyaan saya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang Riza. Ya, sama-sama Bang. Keren pertanyaannya. Silakan Mas. Oke, tadi adalah mengenai bisnis model ya. Bagaimana pendapat dari saya pribadi tentang seberapa penting sih bisnis model dalam inkubasi atau berkembangnya bisnis. Menurut saya jelas porsinya penting gitu. Karena itu sebuah konsep juga harus bisa kita tetapkan di awal. Bagaimana kita bisa melihat opportunity-nya juga. Menurut saya sih untuk bagaimana seberapa besar sih, kalau misalnya saya bikin presentasi, itu di angka 60% dari 100. Kenapa saya katakan porsi bisnis modal dan 60% dari pengaruhnya adalah kita harus mengetahui secara jelas apa yang pengen kita bikin, apa yang pengen kita running, bagaimana berjalannya gitu. Apa saja yang kita adakan. Cuman 60 itu bakal jadi 0 ketika kita tidak bisa memiliki konsistensinya atau action-nya tidak kita miliki gitu loh. Dan bisnis model juga sangat membantu untuk proses kita bisa mempercepat analisis kelebihan bisnis kita, kekurangan bisnis. Menurut saya penting gitu. Untuk apalagi bisnis digital bisa mengetahui kelemahan dan kekuatannya. Gitu sih mungkin dari Bang Rija sama Bang Adam bisa menambahkan untuk bisnis model. Ya, oke, mungkin kita juga sharing di sini ya. Peran bisnis model di bidang digital, kalau saya melihatnya digital itu dia punya, dalam inkubasi bisnis digital itu dia kan banyak sekali tool-nya. Nah, makanya bisnis digital itu sangat menarik karena apa? Tool-nya itu semuanya tersedia. Ya. Nah, kalau kita tarik bagaimana bisnis model sebenarnya di teknologi digital itu kan sebenarnya kenapa ini jadi sangat menarik ketika kita bicara mindset? Karena mindset itu memang intinya sebenarnya. Ketika kita masuk ke dalam teknologi digital, sekarang yang sangat mahal sebenarnya itu mindset. Karena teknologi itu sudah tidak ada sebenarnya. Yang ada itu cuma interface. Nah, jadi di belakang teknologi itu kan sekarang kita sudah artificial intelligence, sudah big data dan lain-lain. Jadi bisnis model itu sudah masuk dalam bisnis model itu sudah masuk dalam matrik tool gitu. Jadi tidak begitu diperlukan, itu sudah standar dan jawabannya sudah ada sebenarnya. Tool-tool teknologi digital itu sudah sangat lengkap. Mau belajar apa saja, mau manajemen itu Trello, Slack, macam-macam sudah lengkap semua. Yang dibutuhkan justru mindset.
dan pemahaman kita terhadap data. Karena ini era big data kan, jadi teknologi itu sudah bisa memikirkan semuanya. Nah, yang sangat berharga justru mindset, justru mental, justru pemikiran-pemikiran yang sifatnya natural, kejujuran, kepemimpinan, teladan itu yang sangat berharga. Nah, itu kalau saya bisa menambahkan. Oke, kira-kira Bang Adam ada tambahan atau kawan-kawan yang lain? Kita bisa manfaatkan waktu ini untuk bisa sharing. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya waktu sudah habis ya, kita cuma sediakan alokasi 1 jam. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana kita mengedukasi pelajar untuk memiliki mindset masuk ke dunia entrepreneur gitu ya. Terus bagaimana mindset itu sangat penting terhadap usaha kita untuk membangun sebuah bisnis dan lain-lain. Lalu pertanyaan bagaimana bisnis model. Nah, tadi juga sudah kalau secara digital itu kenapa digital sangat menarik ya, karena eranya era big data. Data semua. Ya. Jadi mungkin kita cukupkan ya sampai sekian. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa program kita ini adalah program webinar dan donasi ya. Kami menghimbau kawan-kawan untuk sama-sama kita beramal dalam event ini untuk membantu para pejuang tenaga medis kita yang ada di rumah sakit sekarang sedang berjuang untuk memutus rantai sebaran COVID-19 di Kalimantan Selatan. Nah, mudah-mudahan melalui program ini kita bisa mengumpulkan dana, bisa mengumpulkan donasi yang nanti akan kami langsung sumbangkan melalui ACT Kalimantan Selatan untuk melengkapi alat pelindung diri bagi tenaga medis kita di rumah sakit. Dalam sesi yang kedua ini ada banyak pemateri, yang kali ini kita lebih banyak pemateri dari eksternal, di mana juga ada dari akademisi, dari ULM, dari Poltek Tanah Laut, dari swasta, Telkom, AWS ya, Amazon Web Service. Nanti malam juga akan tampil. Kami harap partisipasi kawan-kawan bisa meramaikan acara nanti malam, karena menurut koordinasi kami, pihak AWS itu punya paket yang sangat menarik bagi kita di Kalimantan Selatan. Karena saat ini kita di Kalimantan Selatan, kelemahan kita adalah minimnya infrastruktur ya, infrastruktur teknologi, cloud, dan lain-lain itu yang tidak ada. Nah, AWS punya banyak program yang sebenarnya bisa ditawarkan, dikerjasamakan dengan kita. Nah, mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar sampai ke depan. Dan banyak materi yang bisa kita bagikan, banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan di acara ini. Nah, untuk menutup mungkin ada kesimpulan yang bisa disampaikan oleh Mas Adimas, sekaligus mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Silakan, Mas. Untuk akhir kata ya, kesimpulan bisa kita ambil, bahwasanya kita sebagai pengusaha, sebagai leader, sebagai pembisnis, entrepreneur segala macam, selain kita bisa mempersiapkan diri kita bisa belajar untuk diri kita juga bisa sharing, kita bisa memberikan bagaimana pemikiran kita kepada tim kita, partner, rekan kerja kita, segala macam. Dan pola pikir itu hal yang sangat penting. Sekali lagi, akhir kata, berbeda pola pikir itu bisa menjadikan diri kita orang yang berbeda juga. Bisa menghasilkan keputusan berbeda. Jadi segitu pentinglah, mahal banget pola pikir itu. Jadi saya minta kita semua saling belajar satu sama lain, selalu sharing satu sama lain juga, agar kita bisa membesarkan Kalimantan Selatan ini, khususnya Banjarmasin, agar dapat bersaing di kancah dunia yang lebih luas lagi ke depannya. Itu sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Adimas sudah bisa bergabung di program kita, webinar dan sekaligus program amal gitu ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:10, kita sudah menghabiskan 1 jam bersama
Mungkin saya mohon maaf atas nama semua tim dan kawan-kawan Startup Borneo Foundation apabila ada kekurangan, ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak nyaman dalam kegiatan hari ini. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.